Informasi pertama, saudara, sekitar 200 jemaah tablik diisolasi di Masjid Jami Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka diisolasi sejak Kamis 26 Maret lalu, pasca ditemukannya 3 jemaah yang positif COVID-19. Hingga Sabtu siang, sekitar 200 jemaah tablik yang masih diisolasi di dalam masjid. Dari luar masjid pun tampak ditutup dan dijaga ketat oleh TNI, Polri, hingga Satpol PP. Jemaah tablik ini dilarang keluar dari masjid hingga 14 April. Gang di samping masjid juga ditutup portal dan terpal agar tidak ada orang dari luar yang masuk ke wilayah masjid. Kegiatan keagamaan di masjid pun dihentikan sementara. 3 orang positif COVID-19 dan sudah dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Lokasi Masjid Jami, Jakarta Barat, agar tidak dijadikan lagi sebagai tempat kumpul jemaah di tengah kondisi menjaga kontak manusia. Sebelumnya, sepekan lalu pengurus masjid melakukan acara kumpul ratusan jemaah dengan 3 diantaranya belakangan diketahui positif terpapar corona. Memasuki hari ke-6, Masjid Jami di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat masih dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Sejumlah akses warga di Kelurahan Mapar, Taman Sari ini turut menjadi imbas. Pengurus kecamatan terpaksa lakukan karantina lokal dengan menutup jalan di RW 04 hingga 06 di sekitar masjid. Upaya itu dilakukan pasca 3 orang jemaah di Masjid Jami positif terpapar virus corona usai mengikuti acara keagamaan tanggal 26 Maret lalu. Sebagian yang kami sudah tutup, namun sekali lagi karena ini sudah merebah di seluruh Indonesia, namun sekali daerah-daerah yang sudah saya lockdown, ya kami upayakan itu ya secara lokal. Usai menggelar tablik akbar. Pemirsa, ratusan jemaah salah satu masjid di Kebonjeruk, Jakarta Barat dikarantina. Mereka dikarantina sejak Kamis kemarin pasca 3 jemaah dinyatakan positif corona usai menggelar tablik akbar. Sekitar 200 jemaah dikarantina usai beribadah di Masjid Jami Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karantina dilakukan pasca Dinas Kesehatan menyatakan 3 jemaah di masjid ini positif corona. Ratusan jemaah dari berbagai daerah akan dikarantina selama 14 hari ke depan usai mengikuti kegiatan tablik akbar Kamis 26 Maret lalu. Pintu masjid juga telah ditutup rapat dan dijaga oleh petugas keamanan. Seorang warga mengaku sebelumnya melihat 3 ambulans dan membawa 3 orang jemaah masjid. Sumatera Utara dan 2 warga asal Aceh. Ratusan orang terpaksa dikarantina di Masjid Jami Kebonjeruk, Taman Sari, Jakarta Barat setelah 3 jemaah masjid dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. 3 jemaah yang tertular virus corona itu adalah seorang warga Sumatera Utara dan 2 warga asal Aceh. Kini, ketiganya dirawat di Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet, Kebayoran, Jakarta. Sementara itu, aparat TNI, Polri, dan Satpol PP berjaga-jaga di sekitar area masjid untuk memastikan tidak ada jemaah yang meninggalkan masjid selama masa karantina berlangsung. Dinas Sosial menyalurkan makanan dan minuman bagi para jemaah. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan rapid test terhadap 191 jemaah yang terdiri dari 80 warga negara asing dan 111 warga negara Indonesia.
Masjid Jami Kebun Jeruk setiap malam Jumat biasanya sebelum ada pandemi kita kumpul minimal 5.000 orang minimal, rata-rata 10.000 orang sampai 5.000 orang setiap malam Jumat kumpul malam markas. Kemudian setelah ada himbauan dari pemerintah, langsung Kebun Jeruk menghimbau semua orang tidak datang ke markas, semua ditaati. Nah, jumlah orang-orang dakwah, orang tabligh di Indonesia ini ada ratusan ribu orang, Pak. Ada 100 orang kurang lebih yang bergantian setiap bulan berkhidmat di Masjid Kebun Jeruk. Ini mereka nggak keluar, mereka isolasi di sana. Mereka bersih masjid, mereka cuci masjid. Dan waktu itu, waktu tanggal 26 Maret, saya masih 40 hari kan. Saya ada di masjid sana. Datanglah petugas kesehatan dengan kostum astronot seperti itu kan. Mereka datang minta izin untuk periksa kesehatan. Jangan-jangan teman-teman ada yang sakit. Diperiksa semua, baik orang forens, baik orang khidmat, diperiksa Pak. Kurang lebih 100 orang. Diperiksa mereka semua. Ada 3 orang demam, orang Aceh dan orang Medan. Mereka minta izin ke masjid, izin kami bawa beliau 3 orang ini ke Wisma Atlet, mau kita periksa betul, jangan sampai dia kena corona. Iya, dia demamnya. Semua hasilnya negatif nih, dokternya bilang semua negatif, aman. Nah, untuk menjaga amannya, sehatnya jamaah kita isolasi ya. Dia bilang kita tutup pintu masjid, jadi yang di dalam nggak boleh keluar, yang di keluar ini hadis Nabi. Oke lah, di mana terjadi wabah, begitu kan penanggulangannya, Bu ya. Subhanallah, ketika 3 orang ini naik mobil ambulans, difoto sama orang, langsung masuk media 3 orang jamaah tabligh positif corona. Barang belum tahu. Dan itu masuk di media-media besar. Bahkan 3 berita ini masuk ke TV One, masuk ke semua TV. Anak kan shock Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa 3 orang teman kita ini langsung positif? Karena menunggu hasil pun 3 hari kan, berapa kali pemeriksaan kan. Nah, maka teman di sana suruh telepon. Nah, ada punya nomor teleponnya. Yang 1 orang itu polisi sih yang dibawa. Ada rekamannya sama saya. Dia bilang, kami sehat Pak, kami mau dipulangkan nih. Malah mereka ada sebagian udah pulang ke Medan. Dari airport, dari Wisma Atlet dia pulang langsung ke rumah keluarga sih. Kami nggak apa-apa. Tapi berita sudah viral dan ini nggak bisa dihentikan. Bola salju terus viral. Caci maki, jamaah tabligh goblok, jamaah tabligh corona, jamaah tabligh sesat, jamaah tabligh orang gila, sampai otak nggak ada. Oh semua caci maki, kalau digaris anjing muntah anjingnya. Ya, saking menjijikkannya kalimat yang dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang ikhlas, orang-orang yang bekerja untuk Allah nggak minta upah. Saya cuma nangis saja dan saya mau bantah, kata Pak Cecep, jangan dibantah. Ini saat terindah untuk berdoa, kita difitnah. Ajib sih, zolim. Kita dizolimi. Doa dijawab. Ketika orang dizolimi, Allah hantar. Dan yang penting kita akan sehat. Orang mau beritakan kita sakit, kita mati pun biarin aja. Yang penting kita akan sehat semua. Kemudian sabar, tenang, berlalu nih. Dibawalah bergiliran berapa orang ke Wisma Atlet. Itu dokter-dokter di waktu itu heran, ini kenapa orang sehat dibawa ke sini? Kenapa orang sehat dibawa ke sini? Cuma nih framing media. Saya nggak tahu siapa yang jahatnya di sini. Di balik itu. Subhanallah, kita nggak tuduh orang, nggak tuduh lembaga, nggak tuduh siapa-siapa. Oke lah, kita jalani masa karantina di sana. Saya telepon Agim. Saya tanya, Pak, ya nggak apa-apa lah. Jalanin aja 14 hari karantina, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Saya bilang, saya udah jelaskan. Maksud saya, di Masjid Jami Kebun Jeruk, kita sudah mentaati arahan pemerintah, arahan AA, arahan MUI, semua kita taati. Karena kalau nggak dihimbau, malam Jumat waktu pemeriksaan itu akan datang 5.000 orang yang akan diperiksa. Tapi waktu itu cuma 100 orang. Dan gilanya lagi, langsung berita 300 orang diisolasi di dalam masjid. Iya, saya hitung Pak, 100 nggak sampai. 100 orang nggak sampai. Ya. Mohon maaf ya, 300 orang. Langsung ada surat permintaan bantuan kepada Dinas Kesehatan. Kami minta tolong bantuan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Provinsi untuk membantu makan 300 orang jamaah yang sedang kami isolasi di Masjid Kebun Jeruk. Makan pagi, siang dan sore. Coba bayangkan Pak. Saya nggak tuduh nih Pak Camat yang ada pun bikin surat itu semua. Kalau 100 orang kurang lebih jadi markup 300 orang. 200. Taruhlah hitung-hitungan bisnis saja, kita kan pengusaha juga, kita juga matematika juga belajar kan. Kalau 1 orang dapat bantuan 100.000 per hari, kali 300 orang, kali 14 hari, itu 420 juta Pak.
Coba kalau di Taman 013.000 orang yang diisolasi, 4,2 M. Dan ini kesempatan bagi orang, enggak semua orang baik, enggak semua pejabat baik, enggak semua, ya. Ini opsinya. Enggak live ini. Enggak apa-apa suaranya. Nah ini nggak apa-apa, saya nggak mengatakan ini, seandainya begitu. Jadi ini media, dan ini viral Pak, berita ini viral, surat itu viral, surat minta bantuan itu viral. Nah, jadi kita menjelaskan aja apa sebetulnya yang terjadi, apa yang dia mau sama pihak-pihak tertentu. Kita hanya sabar menunggu saja. Kalau saya pribadi, saya sudah menyiapkan Ustaz Orange untuk off di rumah saja 4 bulan. Pak, saya sudah menyiapkan diri 4 bulan di rumah saja. Kita orang-orang dakwah sudah biasa tidak bekerja 4 bulan. Sudah biasa pergi khuruj jalan-jalan 4 bulan, nggak kerja sama sekali. Terus orang tanya, makan anak istrimu gimana? Allah. Kalimat ini sekarang dibikin sebagian ustadz mencaci maki. Goblok, otaknya nggak ada.